Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Guru semuanya. Kami membelot dari sekedap untuk memenuhi kebutuhan saya sebagai guru penggerak angkatan 9. Di sini dalam aksi nyata modul 1.4 itu berbagi pemahaman mengenai penerapan konsep budaya positif di sekolah. Di sini ada pengajar praktik saya yaitu Bapak Nur Sada Yukomo dari Kepala SDN Kepala SMP 3 Prajimantoro Angkatan Negeri. Dan fasilitator Bapak Aris Hukum Prasetyo dari SD Negeri Delik 2 Kecamatan Kutang Kabupaten Semarang. Selanjutnya di sini konsep modul budaya positif. 1. Perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Dan yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Nah, budaya positif. Kenapa ada budaya positif? Karena itu dapat memunculkan nilai-nilai kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah. Satu, perubahan paradigma belajar. Di era sekarang itu kita dituntut untuk memberikan pembelajaran yang nyaman, yang aman, dan kreatif, inovatif. Intinya kita tidak melulu pembelajaran itu berpusat pada guru. Jadi sekarang di perubahan paradigma belajar itu perubahan di situ berpusat pada murid. Kita menuntun murid, kita sebagai fasilitator saja. Jadi kita tidak murid itu tidak manut kita. Yang kedua, disiplin positif. Ya tadi kebiasaan di sekolah ya ada 5S, senyum, sapa, salam, sopan santun. Ada sholat, pembentukan karakter, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, dan fungsi kontrol, keyakinan, dan segitiga restitusi. Selanjutnya, perubahan paradigma belajar. Pendidikan di zaman kolonial Belanda, rakyat hanya diajari berhitung, menulis, dan membaca seadanya, dan untuk kepentingan kolonial Belanda. Pada saat waktu penjajahan, karena belum merdeka, yang bersekolah itu hanya orang-orang mampu untuk kepentingan kolonial Belanda tersebut, untuk dijadikan pegawai-pegawai di perusahaan mereka dan sebagainya. Jadi rakyat itu tidak bisa mengenyam pendidikan dengan semestinya. Kemudian pendidikan paradigma baru, yaitu pendidikan berpusat pada murid untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang setinggi-tingginya. Kita merujuk dari Bapak Pendidikan Nasional kita, yaitu Bapak Kiai Haji Dewantara. Di sana menjelaskan bahwa kita itu harus tadi menuntun murid untuk mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya. Intinya murid itu belajar itu nyaman dulu, aman, nyaman, dan senang, bahagia. Lanjut.
Pendidikan paradigma baru, pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Lanjut saja. Nah, di sini profil pelajar Pancasila itu ada 6, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kita bisa mencontohkan dari kebiasaan-kebiasaan di sekolah, yaitu tadi senyum sapa sopan santun 5S, dan kebiasaan sholat juga berjamaah, terus di setiap harinya itu ada program makan bersama dan gotong royong dengan lingkungan. Itu juga mencerminkan profil pelajar Pancasila. Terus yang kedua yaitu mandiri. Di situ dijelaskan bahwa murid itu bisa memunculkan ide-idenya untuk berkembang. Kita tidak bisa sama untuk murid itu harus begini gitu kan. Jadi murid itu punya potensi sendiri, punya kemauan sendiri. Jadi kita menuntut saja bagaimana murid itu bisa menggali potensinya dengan baik. Yang ketiga bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Dan guru juga dituntut untuk kreatif, membuat pembelajaran yang baik, menyenangkan, sehingga murid tidak bosan dengan pembelajaran kita sehari-hari. Lanjut. Bahan diskusi. Di sini apa yang dimaksud dengan budaya positif? Menurut Bapak Ibu, sebelum saya menerangkan apa itu budaya positif, menurut Bapak Ibu apa pengertian budaya positif menurut Bapak Ibu? Mungkin Mas Jadi bisa menjelaskan. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan yang diterapkan di sekolah. Betul. Jadi sesuatu yang baik dibiasakan dan menjadi pembiasaan sehingga menjadi budaya disiplin positif. Oke, betul sekali. Karena disiplin positif itu sebagai pendidik itu juga mencerminkan budaya positif. Ya seperti tadi pembiasaan 5S, tutur kata sopan santun kepada orang yang lebih tua, pada Bapak Ibu guru. Terus dalam budaya positif, yang kedua berikan contoh budaya positif. Tidak saja 5S tadi ya, 5S, terus sopan santun kepada orang yang lebih tua, terus kebiasaan seperti sholat berjamaah dan sebagainya. Kemudian di sekolah kita apakah budaya positif sudah atau belum berjalan? Sudah. Menurut Anda apa yang mempengaruhi budaya positif? Menurut Anda apa yang mempengaruhi budaya positif di suatu tempat? Kebiasaan, lingkungan. Yang utama adalah kondisi lingkungan kita masing-masing. Budaya, karena kita hidup maksudnya di Jawa, karena budaya di situ ada sopan santun itu lebih ditekankan. Atau enggak? Terus bagaimana gagasan Anda agar budaya positif bisa berjalan dengan baik? Dilakukan kebiasaan. Continue, Pak. Iya. Berkelanjutan, continue. Intinya kita tidak bisa stuck di situ. Mungkin ada
inovasi yang lain gitu. Mungkin kebiasaannya juga untuk kegiatannya ditertibkan gitu nih. Terus memberi contoh keteladanan gitu. Terus kita sebagai guru juga bisa berkolaborasi untuk mencapai kebiasaan-kebiasaan terbaik tersebut, tidak hanya stuck. Oh ini saja ini loh, tugasmu gitu kan. Kita bisa berkolaborasi dengan baik untuk mencapai sebuah tujuan tersebut. Yang selanjutnya adalah disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah, ancaman atau di sini. Anak itu kalau sudah tahu kedisiplinan yang positif, mereka sadar sendiri tanpa kita harus marah-marah, harus memberi hukuman dan iming-iming hadiah. Bagaimana caranya? Ya kita nanti langsung saja ke tahap selanjutnya. Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Di sini kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Oke, bertahan hidup sesuai dengan lingkungannya. Kasih sayang itu perlu, karena tanpa kasih sayang kita tidak bisa. Penguasaan diri, kita harus menguasai diri sendiri. Perubahan itu kalau tidak dimulai dari diri sendiri tidak bisa. Jadi perubahan-perubahan yang akan kita munculkan itu ya konsepnya kita sendiri yang memunculkan sendiri. Jadi tidak bisa didorong orang lain. Oh ayo gini, nggak bisa. Tapi dari diri sendiri itu udah ada kemauan untuk berubah, insya Allah bisa. Jadi kita memunculkan kesadaran pada diri sendiri. Begitu pun dengan murid. Murid itu tidak sadar akan dirinya. Oh kemampuan itu segini. Jadi untuk memajukan kemampuan itu gimana? Dan guru itu cuma bisa menjadi fasilitas untuk memenuhi kebutuhannya atas masalahnya yang dihadapi. Oh, kamu itu kok belajarnya kurang. Kenapa? Kita harus memposisikan juga sebagai guru, juga sebagai sahabat bagi mereka semuanya. Jadi tidak hanya sebagai guru, untuk diajeni terus. Ya memang harus ngajeni kita. Tapi kita juga tidak bisa di posisi itu terus. Murid tidak bisa nantinya, mungkin akan sungkan untuk mengeluarkan masalahnya, unek-uneknya pada kita, karena kita tidak memposisikan sebagai sahabat bagi mereka. Terus kebebasan, murid itu perlu bebas. Kita tidak dianjurkan untuk mempelajari itu hanya di stuck di kelas saja. Bisa di luar, bisa dimanapun kita bisa mengadakan pembelajaran asal itu positif dan kesenangan. Lanjut. Motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Setiap manusia harus memiliki motivasi untuk maju. Nah, motivasi itu timbul secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan-tujuan tertentu. 2 jenis motivasi perilaku manusia.
Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar. Murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum atau menghindari hukuman. Yang kedua, murid melakukan disiplin diri dikarenakan ingin mendapatkan imbalan berupa hadiah atau pujian dari orang lain. Itu pasti. Mungkin aku telat dihukum, kon berdiri di ngarep kelas sampai selesai. Itu hukuman. Terus murid melakukan disiplin diri ketika orang mendapat imbalan atau pujian dari orang lain. Aku tertib kudune ben untuk dipuji, ben untuk hadiah. Yang kedua adalah motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam diri. Menghargai nilai-nilai kebijakan diri sendiri, murid melakukan disiplin diri dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebijakan dalam dirinya. Jadi kita itu harus memunculkan motivasi intrinsik ini, bukan motivasi ekstrinsik. Bukan karena takut dihukum lalu disiplin, enggak. Murid kita memunculkan motivasi intrinsik ini dan sadar bahwa apa yang dilakukan itu memang salah dan seharusnya bagaimana. Lanjut, konsep disiplin dengan identitas gagal. Satu, hukuman, tidak nyaman, memaksa, murid jadi takut, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Penghargaan adalah dia itu tidak reflektif, merusak hubungan, sifat iri, memastikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Jadi hukuman itu tidak lain pasti berhubungan dengan fisik dan mental. Setiap kita melakukan hukuman kepada murid, nek orang fisiknya kena, yo mentalnya sing down. Berkata keras pun bisa jadi. Tapi nek ora dikerasi, kok ora nurut. Gitu kan? Nah, kita bisa memposisikan diri kita. Nanti ada posisi. Di sini saya menjelaskan dengan hukuman tadi, yaitu menyakitkan, tidak nyaman, memaksa, murid jadi takut, menyembunyikan kesalahan dan menjadi rendah diri. Mungkin nek melakukan kesalahan, nek kita keras, kita langsung melakukan hukuman, dia tidak mau menyadari atas kesalahannya. Malah ngumpetke, malah beri alasan liyane dan nyalahke wong liya. Gitu. Penghargaan dan hadiah itu merusak hubungan. Ya tetap iri, enak sih dikai hadiah kok aturan. Lanjut. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, sini nanti ada konsekuensi dan restitusi. Satu konsekuensi itu penguatan jangka pendek. Perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat, teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Yang kelima, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Lanjut. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita menyelesaikan sebuah masalah yang dihadapi murid itu tidak dengan hukuman, tidak dengan konsekuensi, tidak dengan aturan, tapi dengan restitusi, yaitu memperbaiki kesalahan mereka, tapi dia juga sadar atas kesalahannya dan bisa bergabung kembali kepada teman-teman sekelasnya dengan karakter yang lebih kuat. Tidak orang isin atas kesalahan
yang telah diperbuat, malah lebih kuat karakternya. Lanjut. Ciri-ciri restitusi. 1. Menguatkan dan fokus pada solusi. Fokus pada karakter, bukan tindakan. 3. Bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. 4. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 5. Tawaran bukan paksaan. 6. Memperbaiki hubungan. Dan 7. Menuntut untuk melihat ke dalam diri kita. Perbedaannya di sini, contoh kasus murid terlambat datang ke sekolah. Ya, hukuman pasti murid disuruh berdiri di depan kelas selama 15 menit. Guru marah-marah terhadap murid sehingga murid jadi takut. Ketiga, murid disuruh menulis, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Itu pasti hukuman. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk tetap berada di kelas selama jam istirahat berlangsung. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan dirinya, kemudian guru membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, itu perbedaannya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi, apakah semua masalah itu bisa diselesaikan dengan restitusi, Pak? Kalau hukuman, apa nggak bisa? Sebenarnya restitusi ini kan kita tidak menjudge orang yang berbuat salah. Jadi orang kayak hukuman, biar murid kuwi orang tidak takut. Kita klarifikasi dulu atas kesalahannya dan keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar. Terus kita bersama-sama membantu menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi tidak langsung diberikan hukuman dan konsekuensi. Apakah itu nanti bisa berjalan dengan maksudnya murid itu tidak akan melanggar lagi? Nah, kita bangun dari perasaannya, kita bangun dari akalnya, dari kesadarannya, pasti murid itu akan sadar dengan sendirinya bahwa saya tidak akan melakukan datang ke sekolah terlambat lagi. Nah, kita langsung dihukum. Pikiran murid itu, nanti saya telat pasti dihukum. Berarti saya nggak harus telat. Karena itu kan terpaksa, gitu. Kalau terpaksa nggak telat karena nanti takut dihukum, gitu. Bukan atas kesadaran dirinya sendiri. Lanjut, gitu. 5. Posisi kontrol guru. 1. Penghukum. 2. Pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, penghukum seperti tadi, pembuat rasa bersalah itu, kamu kesalahannya ini. Yang ketiga itu kita memposisikan sebagai teman, sahabat. Yang keempat kita memantau siswa berbuat apa. Yang keempat adalah manajer, mampu menyelesaikan masalah tanpa mengurangi mentalnya sebagai murid. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Di sini contoh kasus yang pertama, murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Yang penghukum pasti patuhi aturan sekolah lalu berdiri di dalam barisan lain, itu dengan hukuman. Terus pembuat merasa bersalah. Berapa kali bapak bilang ke kamu, bapak kecewa sama kamu. Teman, ayolah yang tertib, buat bapak ibu guru bangga kali ini tidak apa-apa berbuat salah.
Yang keempat, memantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan sekolah yang di sekolah kita dan apa konsekuensinya. Manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan kamu itu? Dan intinya, kita menyelesaikan masalah itu harus memposisikan kita sebagai keempatnya. Ya bisa hukum, bisa pembatasan masalah, teman, pemantau, dan manajer. Tapi kita ambil yang paling baik, yaitu sebagai manajer. Apa yang kamu kamu tahu kesalahan kamu? Kita tahu karena saya tidak memakai itu lengkap dalam upacara. Terus bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Kita tanya kepada siswa kembali. Biar siswa itu sadar atas kesalahannya dan tidak melakukan kesalahan itu diulangi lagi. Di sini kita simak video. Sudah mau sudah kotak atas sudah oke sudah
Oke. Terima kasih. Itu adalah sedikit gambaran tentang segitiga restitusi yang berada di sekolah. Mungkin tadi sedikit video tentang gambaran segitiga restitusi. Setelah menyimak video tadi, mungkin ada Bapak Ibu yang bisa menjelaskan sedikit tentang segitiga restitusi. Ada? Apa masih bingung? Masih bingung? Oke. Segitiga restitusi itu kita menanyakan dulu atas kesalahannya. Jadi menstabilkan identitasnya. Kesalahan apa yang dia perbuat? Terus tindakan apa yang dilakukan mereka biar mereka menyadari atas kesalahannya. Terus yang berikutnya adalah menyelesaikan masalah perbaiki. Sudah. Menstabilkan identitas, menanyakan itu tindakan yang berhasil. Oh ini. Menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Jadi di tadi itu kita setiap orang pasti melakukan kesalahan. Jadi kita menanyakan dulu kesalahannya apa yang diperbuat, terus tindakan apa yang dilakukan. Yang ketiga adalah memvalidasi tindakan yang salah. Kamu tentunya tahu alasannya kamu membuat kesalahan tersebut. Dia tadi, ya Pak saya membentak-bentak, tapi cuma hanya membentak, tidak gegabah untuk tindakan yang lainnya, tidak sampai ke tindakan yang lain. Terus menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar. Keyakinan kelas itu ada beberapa, nanti kita baca. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan atau tata tertib? Kenapa harus keyakinan? Karena kalau peraturan itu kita sendiri yang membuat, Bapak Ibu guru sendiri yang membuatnya, tata tertib juga, dan anak harus mematuhi tersebut. Tapi kalau keyakinan tidak. Keyakinan itu kita berdiskusi dulu dengan anak-anak. Kita keyakinan kelas kita itu apa saja yang harus disepakati dan dijalankan. Jadi mereka mempunyai ide sendiri, Pak, tidak boleh mencontek, tidak boleh, itu bukan kalimat yang positif, itu masih kalimat negatif. Sebaiknya kalian tidak mencontek dalam mengerjakan tugas. Keyakinan itu. Terus ada keyakinan itu contohnya tadi seperti menghargai antar teman. Jadi sabar. Nah, teman itu melakukan kesalahan,
melakukan kecurangan dan sebagainya, kita bertindak harus lebih bersabar, tidak semena-mena terhadap orang lain. Lanjut. Ini tadi proses pembuatan keyakinan kelas. Satu itu berdiskusi tentang peraturan kelas. Jadi kita buat peraturan dulu. Ya, tentunya tidak boleh terlambat datang ke sekolah, itu peraturan kan. Terus tidak boleh mencontek, dilarang buang sampah sembarangan, itu peraturan. Terus merumuskan tentang peraturan kelas, peraturan menjadi keyakinan dan penempelan. Jadi diharapkan nanti Bapak Ibu juga menerapkan keyakinan kelas tersebut, tidak peraturan tapi keyakinan, biar mereka itu sadar atas ide-ide yang mereka munculkan, tidak peraturan di kelas yang membuat Bapak Ibu guru. Itu salah satunya. Terus lanjut, di sini keyakinan kelasnya yaitu pertama, bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Siapa yang bertanggung jawab? Di semuanya nanti diberikan jadwal piket dan harus bertanggung jawab. Yang kedua, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung. Jadi yang tidak boleh mencontek, tidak boleh apa, tadi difokuskan bersikap tenang saat pelajaran berlangsung. Terus disiplin dan bersikap jujur. Disiplin itu disiplin waktu, terutama disiplin masuk kelas, jam pelajaran itu nek wis bel harus masuk, tidak keluar kelas. Kalau mau ke belakang diizin dulu sama Pak Guru, begitu. Dan yang ketiga, bersikap sopan dan menghormati guru. Ini seperti 5S tadi. Yang tenang, saling tolong menolong. Saling tolong menolong itu kalau ada teman yang lain yang kesusahan, yang berkesulitan, kita wajib untuk menolong, tidak menyalahkan. Yang keenam adalah hidup rukun dengan teman. Jadi sesama teman harus hidup rukun, tidak boleh mencela, apalagi membuli. Di sini ada kata-kata nek hidup rukun itu ada dilarang membuli, gitu. Terus mengejek, berkelahi dan sebagainya. Itu kalau peraturan. Nah, di keyakinan itu hidup rukun dengan teman. Bahasanya beda. Bahasanya kan bahasa positif. Jadi kan tidak dilarang ini, dilarang itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Itu kan kalimat negatif, bukan kalimat positif. Jadi keyakinan itu kalimat positif. Yang pertama kita merumuskan keyakinan itu dari peraturan dulu. Jadi seperti dilarang mencontek, dilarang apa, dilarang buang sampah. Jadi kita nanti merumuskan ke kalimat positif. Contohnya dilarang buang sampah sembarangan. Berarti kan mungkin kalimat positifnya membuang sampah pada tempatnya. Itu kan kalimat positif. Itu yang keempat. Lanjut. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yaitu satu, lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua, sedikit saja agar mudah diingat. Keyakinan itu boleh nanti ditempel-tempel, boleh dibuat poster, boleh di print juga boleh, bebas. Tapi disepakati secara bersama di kelas masing-masing. Yang ketiga, berupa pernyataan universal. Jadi tidak melulu tentang itu, boleh apa murid yang lain itu punya ide ini. Tidak boleh mencoret fasilitas sekolah. Tadi ada yang usul seperti itu di kelas saya. Itu kan tumbuh dari dia sendiri. Gitu. Tapi kita nanti diterapkan ke kalimat yang positif. Sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Contohnya gitu.
sesuai dengan kondisi kelas, muridnya sing akeh nggih. Mesti banyak pikiran, banyak masukan, banyak ide, banyak itu kita fokuskan di jiko inti-inti ini. Nek muridnya sedikit nggih, otomatis sudah itu saja gitu. Dibuat dalam bentuk positif, tentunya di kalimatnya harus positif, tidak ada larangan, tidak boleh kalimat yang negatif, tidak boleh itu. Terus semua warga kelas dilibatkan pada saat pembuatan. Jadi ketua kelas, wali kelas itu semua dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas tersebut. Tadi yang itu 3 restitusi tadi sudah sedikit saya jelaskan. Apakah mau ada gambaran Pak? Bu, tentang segitiga restitusi? Ya. Ada gambaran nih? Sedikit ada gambaran nih? Oh ini harus posisinya seperti ini dulu dalam menghadapi masalah. Tapi nggak semua masalah itu harus dengan segitiga restitusi. Contoh seperti tadi nih pamane cuman Pak saya lupa membawa buku ini padahal hari ini jadwalnya ini saya lupa gitu. Ya kan? Berarti kira-kira apa yang telah kamu langgar? Berarti kan disiplin atau mawon. Oke, berarti besok tidak boleh itu lagi. Jadi tidak semua itu harus dengan 3 tahapan restitusi, sesuai dengan kondisi masalah tersebut. Intinya segitiga restitusi itu tidak menghukum. Jadi kan ada hukuman, ada konsekuensi gitu. Jadi sekarang itu di era sekarang itu tidak harus dengan hukuman dan konsekuensi yang membuat mental siswa itu down sendiri, takut untuk mengeluarkan unek-uneknya. Ngoten nggih? Bisa memahami nggih? Lanjut. Tujuan dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuknya murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Jadi murid itu akhlaknya lebih baik, santun, jujur itu utama, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat. Terkadang mau kita aja udah setelah itu udah males nih. Terus capek bermain, terus berjajan, otomatis pelajaran terus males. Bagaimana kita mau menunjukkan? Kita membuat inovasi pembelajaran yang lebih baik dan bisa memunculkan semangatnya lagi. Di kita itu jadi dua tempat, sebagai guru dan sebagai sahabat bagi mereka. Selanjutnya adalah refleksi. Tapi dengan salah satu mungkin menulis dan silakan berefleksi apa yang Bapak Ibu dapatkan pada sesi diskusi ini. Apa yang Bapak Ibu dapatkan pada saat sesi diskusi ini? Salah satu, nomor 2, lebih banyak lebih baik. Yang tadi bisa lebih memahami Betul berapa? organisasi kegiatan kelas rasa positif untuk anak. Makan nih. Oh. Yang lain? Mungkin. Apa yang Bapak Ibu dapatkan pada sesi diskusi ini? Yang pertama, kami mendapatkan pemahaman terkait budaya positif. Nah, yang mana budaya itu ternyata adalah perwujudan dari kegiatan kebiasaan-kebiasaan yang diterapkan di sekolah. Kemudian yang kedua, dan juga mendapatkan pemahaman terkait tentang perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Ternyata hukuman itu lebih kepada zaman
lampau, Ya, gitu. betul. Kemudian konsekuensi, dan yang sekarang yang lebih ke arah ke sini adalah yang restitusi. Kemudian mendapatkan juga tentang yang sebelumnya kami memahami tentang peraturan kelas. Ternyata dengan adanya restitusi ini menjadi keyakinan kelas, yang mana poin-poin kalimatnya ini disederhanakan Dan dengan kalimat positif. ya, dengan kalimat-kalimat yang positif. Kemudian adakah hal yang sesuai dengan kondisi Bapak Ibu, bagaimana penerapannya? Untuk kondisi saat ini yang sesuai adalah budaya positif. Penerapannya adalah di setiap hari Selasa, Kamis, Rabu Kamis. Selasa, Rabu, Kamis itu kebiasaan budaya positif sholat duha. Kemudian budaya positif di kelas itu tiap awal pelajaran ada kegiatan literasi dan juga menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai wujud rasa nasionalisme dan juga sebagai wujud religius hafalan-hafalan surat pendek. Kemudian pembiasaan yang lain juga masih banyak. Kemudian yang ketiga, harapan Bapak Ibu terkait budaya positif di sekolah kita. Harapan kami di sekolah ini, pembiasaan ini akan terus berlanjut dan meningkat dari segi kegiatan, kemudian apa namanya kalau dalam bahasa agama itu istiqomah, berkelanjutan terus, continue gitu, konsisten juga. Kemudian bisa dikembangkan lagi ke budaya disiplin dan budaya positif yang lain lagi. Oke, Pak Bu, terima kasih atas refleksinya. Karena kita itu sudah di abad zaman 21 dengan kemajuan teknologi yang semakin maju, kita juga tidak boleh stuck di sini aja. Kita juga harus belajar dengan kemampuan kita maksimalkan. Jadi kita belajar teknologi untuk kepentingan kita sebagai pembelajaran supaya nanti lebih kreatif dan inovatif agar anak itu juga nyaman dengan apa yang kita lakukan dan bisa menunjukkan kebahagiaan. Contohnya selalu diharapkan kedatangannya itu kan gitu Pak. Berarti diharap-harap nah kau digoleki. Itu kan sudah kita berarti dintenteni siswa untuk pembelajaran. Tidak diharapkan seperti itu. Tidak suka nanti, aduh, ini kelasnya kosong. Mereka susah, ini kelasnya kosong. Gitu loh. Kita bisa menguntulkan itu. Nah, dengan budaya-budaya yang positif, dengan kebiasaan yang positif, nantinya kita berujung menjadikan sebuah murid itu seperti filosofi Gajah Dewantara, menjadi profil pelajar Pancasila, bertakwa, mandiri, inovatif, kreatif, gotong royong. Itu diharapkan seperti itu. Memang murid itu beda-beda, dalam pemahamannya beda-beda. Di setiap kelas itu semakin banyak murid, semakin kompleks sekali masalahnya. Tapi insya Allah kalau menerapkan budaya positif dengan kreativitas kita sendiri, kita menuntun siswa untuk meraih ide-idenya, meraih potensi-potensi yang ada pada dirinya, insya Allah semua akan tercapai dengan baik. Terus sedikit tambahan dari saya. Saya tidak di depan ini tidak merasa ini pinter, enggak. Kita berbagi bersama di sini, berbagi ilmu yang positif. Semoga nanti ini bisa diterapkan dengan baik di kelas-kelas Bapak Ibu guru semuanya, dan kita juga apakah di sekolah ini bisa Pak untuk keyakinan keyakinan sekolah? Bisa nih. Nah,
Jadi bukan peraturan sekolah tapi keyakinan sekolah untuk supaya kita itu berkembang lebih baik. Tidak ada murid aja, ngerti nggih? Jadi guru juga harus berkeyakinan juga bahwa nek aku ora teko kenyang sekolah, murid nggih arep kepiye. Mas lagi kita mempunyai tugas yang berat. Semakin kesini semakin kebutuhan kita juga banyak, tuntutan kita banyak, tapi kita bisa menyesuaikan kita dengan tupoksinya masing-masing. Itu sedikit tambahan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, salam sehat semuanya untuk Bapak Ibu Guru, dan terima kasih atas waktunya sudah kita berbagi ilmu. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.